nggak tahu lagi harus bicara apa. Tapi saya mohon sama Bu Haji dan Pak Haji untuk dapat menasehati anak saya Dewi dan menantu saya Dani, supaya mereka itu berdagang dengan cara yang baik dan benar. Saya jadi bingung apa yang Dewi dan Dani lakukan. Bagaimana saya bisa menasihati dia kalau ibu tidak berceritanya, Bu? Ya Allah, andai hamba beritahu apa yang Dewi dan Dani lakukan, hamba takut akan dipisahkan dari cucu hamba. Hamba bingung, ya Allah. Bu, ini saya bingung, Bu, Pak. Tapi saya mohon sekali lagi sama Bapak dan Ibu, supaya bisa menasehati anak saya dan menantu saya, agar mereka cari nafkahnya dengan baik dan berkah, Pak. Insya Allah, Bu. Insya Allah akan kami mencobanya. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Dewi. Salam. Ada apa Pak Haji? Ini mau ngasih undangan. Besok saya mohon kalian berdua datang di pengajian ya. Iya Dewi, ajak suami kamu sekalian ya. Sejak menikah, kalian sudah tidak pernah lagi bersilaturahmi dengan warga. Saya ini sedang sibuk, Bu Haji. Bu Haji kan tahu sendiri, usaha saya ini sedang rame-ramenya. Iya, saya tahu. Dan saya ikut senang, alhamdulillah. Walaupun sebentar, mohon datang ya. Ya sudah. Mari, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugas seorang istri adalah mengingatkan terhadap suaminya agar tidak mencari nafkah dan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai al-hadis yang berbunyi, takutlah kamu dari usaha yang haram, sebab kami masih mampu bersabar di atas kelaparan. Jadi adalah dosa besar bila suami memberi nafkah terhadap anak-anak dan istrinya dari harta yang haram. Saya harap jangan sampai ada daging yang tumbuh dari harta yang haram untuk anak-anak dan istri kita. Paham yang saya maksud? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Ibu ngomong apa sama Haji Roy dan istrinya? Ibu nggak ngomong apa-apa, demi Allah. Gak mungkin, Bu. Aku dan Mas Dani ngerasa dijebak oleh Ibu. Bisa-bisanya kita datang ke pengajian dan ternyata temanya adalah mencari harta dengan cara yang haram. Itu pasti akal bulus Ibu, kan? Masya Allah, Dewi. Kamu jangan sembarangan sama Ibu. Ibu nggak pernah bicara apa-apa sama mereka. Ibu hanya ingin ada orang yang menasehati kalian, supaya kalau mencari nafkah itu di jalan yang halal. Itu sih sama aja, Bu. Ibu mau menghancurkan kita kan? Ibu nggak mau lihat kita berhasil. Iya kan, Bu? Dan ternyata Ibu sendiri nggak datang kan ke pengajiannya? Ibu nggak datang ke pengajian karena anak kamu sakit. Walaupun Ibu yang punya rumah ini. Tapi aku akan usir Ibu kalau sampai Ibu bocorkan apa yang udah kita lakukan. Ngerti, Bu? Nenek, Ibu jahat. Ibu sakitin nenek. Diam kamu, Cak. Ini satu anak nyusahin aja kerjanya. Dasar penyakitan. Ayo, Mas. Dia itu memang ibu kamu, Wi.
tapi dia bisa membuat hidup kita berantakan. Dan aku sudah tidak betah hidup sama dia di sini. Mas, tolong maafin ibuku ya. Tapi kamu nggak boleh tinggalin aku, Mas. Kita juga nggak mungkin pindah dari sini. Toko roti kita itu udah sangat terkenal, Mas. Tapi Wi, dia itu bisa membuka semua apa yang kita lakukan. Usaha kita bisa hancur. Hancur. Kamu yang sabar dong, Mas. Sabar. Nyesel aku kawin sama kamu. Tapi nasi sudah jadi bubur, Wi. Aku juga malu kalau cerain kamu. Mas, aku mohon. Kamu jangan tinggalin aku ya, Mas. Aku janji, aku akan lakukan apapun untuk kamu. Aku nggak bisa pisah sama kamu, Mas. Ya, Mas ya. Aku mohon kamu nggak boleh pergi ya. Nenek nggak apa-apa kan? Bodoh banget sih kalian. Masa gitu aja nggak bisa? Bos, gimana kita nggak becus? Kita berdua ini udah cepet, Bos. Anak kecil itu lebih cepat dari kita. Selamat dia jadinya. Benar bos, kita nggak berani balik. Warga udah pada datang. Ya udahlah. Nih, pergi sana. Makasih, Bos. Mas, kamu jangan marah ya. Kalau hari ini kita gagal menyingkirkan ibu. Tapi kamu harus hargain usaha aku, Mas. Aku udah ngelakuin apa aja buat kamu. Ya udahlah, aku mau pergi dulu. Mas, kamu mau kemana? Aku ikut ya. Enggak. Kamu nggak usah ikut. Aku cuma cek cabang toko roti kita aja kok. Udah. Mas, Berarti Dewi itu benar-benar takut kehilangan kamu ya, Mas? Iya sayang. Dewi itu orang yang paling bodoh aku bilang. Soalnya dia mau melakukan apapun yang aku katakan. Orang bodoh aja yang mau mencelakakan ibu kandungnya sendiri. Aku suruh untuk menghabisi nyawa ibunya. Dia mau melakukannya. Itu berarti dia benar-benar cinta sama kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu udah gak cinta kan sama dia? Yang penting sekarang ini kan aku ada kamu sayang. Kita itu akan hebat dengan bisnis yang sudah aku bangun dengan Dewi ini. Bener, Mas. Bener. Oke. Maaf bu. Ada apa sih? Kita mau panggil dokter. Pak Jajak keracunan habis makan roti katanya. Insya Allah. Yuk. Bu. Pak Jaja kenapa? Ini Bu, suami saya muntah-muntah terus dari tadi. Dia nggak makan apa-apa kok Bu dari pagi, cuma saya kasih roti. Roti itu juga beli di toko roti anaknya Ibu kok. Masya Allah. Ibu, ada apa sih Ibu? Hentikan Bu. Hentikan. Ibu sudah tidak bisa melihat perbuatan kamu, Dewi. Demi Allah. Kenapa Bu? Ini bisnis aku, Ibu nggak perlu ikut campur. Tapi ini rumah Ibu. Kamu tidak bisa sesuka hati melakukan bisnis haram di rumah ini. Ini rumah Ibu. Kamu menjual roti dengan formalin, dengan lilin, dengan bahan-bahan yang sudah busuk. Dan kamu juga yang meracuni Pak Jaja kan? Ibu yakin itu. Ibu jangan sombong. Ini rumah ayah, bukan rumah Ibu. Aku berhak menempati rumah ini, Bu. Tapi bukan dengan bisnis terlarang seperti ini. Kamu telah menipu semua warga di sini. Ibu jangan asal nuduh ya. Kalau Pak Jaja itu keracunan roti kami,
berarti seluruh pembeli juga akan keracunan, iya kan? Ibu sudah tidak tahan dengan perbuatan kalian. Bagus. Kalau begitu ibu pergi dari sini. Pergi! Tapi ingat ya, kalau sampai ada orang yang tahu tentang apa yang aku lakukan, aku akan membuat ibu menderita seumur hidup. Sekarang pergi. Pergi, Bu! Baik, baik ibu pergi dari sini. Daripada ibu menanggung dosa-dosa yang telah kalian perbuat di sini. Heh, kamu mau sama nenek kamu kan? Sana pergi sama nenek kamu. Ibu nggak butuh kamu. Ibu jahat. Ibu udah sakitin nenek. Caca nggak suka sama ibu. Bagus. Sekarang kamu pergi sama nenek kamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu, Dewi. Kamu tega mengusir ibu kandung kamu sendiri.